Kehidupan kita telah mengizinkan kita untuk memiliki banyak pengalaman. Dan semua pengalaman itu mengizinkan kita untuk terus tumbuh. Beruntunglah mereka yang terus-menerus tumbuh. Karena pertumbuhan itulah yang akan mengizinkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang disebut dengan perubahan. Dan perubahan menjadi intisari dari kehidupan. Dan orang-orang yang terus berubah pasti pada saatnya akan memperoleh pencerahan. Sehingga yang tertinggi di dalam kehidupan itu bukan kehidupan itu sendiri, bukan kematian, tetapi yang paling tinggi adalah pencerahan. Lingkaran kehidupan dan kematian itu hanya cara Allah untuk membuat agar kita tercerahkan. Sehingga kita harus melalui lingkaran itu untuk melalui suatu proses perubahan. Alangkah ruginya orang-orang yang banyak pengalaman, tapi sikap dia pada pengalamannya tidak baik, sehingga hanya bertambah umur secara kuantitatif, tetapi tidak terjadi perubahan yang positif dalam kehidupannya. Ternyata untuk proses perubahan itu kita perlu suatu lingkungan, kita perlu suatu sarana yang menunjang untuk proses perubahan itu. Kalau dalam kehidupan ini kita sudah bisa menemukan sarana itu dan kita bisa nyaman dalam berbagai sarana yang ada dan semua peristiwa mengantarkan kita untuk berubah, berarti kita sudah hidup di jalan yang benar. Oleh karena itu mari kita bersyukur pada Allah karena kita walaupun baru pada tahap awal sudah bisa menemukan sarana itu dan sudah bisa menggunakan semua sarana dalam kehidupan itu untuk melakukan proses perubahan. Perubahan itu kadang-kadang tidak terasa, kan kita tidak merasakannya, tapi kita bisa mengukurnya. Kemarin saya masih reaktif, kok sekarang saya sudah lumayan. Kemarin sedikit-sedikit marah, sekarang saya bisa mengabaikan semua hal yang tidak penting. Perubahan itu kita bisa merasakannya. Bahkan yang paling penting, orang lain di sekitar kita juga memberikan suatu informasi bahwa kita telah mengalami suatu proses perubahan. Jadi kalau kita sudah diberi sinyal oleh orang lain atau siapa saja bahwa kita sudah mengalami suatu proses perubahan, kita harus bersyukur. Oleh karenanya mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan karibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya bersalawat padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan keterbukaan, dengan konsep penerimaan yang utuh pada kehidupan. Kita sapa asma Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan surat ke-74, surat Al-Mudaththir. Di ayat yang pertama Allah mengatakan, ya ayyuhal mudaththir. Hai orang-orang yang berselimut. Kemudian di ayat yang kedua Allah menyatakan, qum fa'anzir. Qum, berdirilah, bangkitlah, fa'anzir, dan berilah peringatan. Ini perintah kepada kita untuk menumbuhkan kesadaran. Karena
banyak orang yang bangun tapi tidak sadar kalau dirinya sudah bangun, lalu tidur lagi. Sebetulnya surat ini pernah dikupas di kajian kita sebelumnya, tapi hari ini saya akan melihat dari dimensi yang sangat luas. Karena hari ini saya akan memberikan suatu tema besar yang disebut dengan psikologi kesadaran. Psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa. Kesadaran adalah hal yang harus ditumbuhkan di dalam kehidupan kita. Jadi psikologi kesadaran berarti saya sedang mengajak jiwa kita untuk sadar. Untuk sadar harus bangun. Tetapi tidak cukup bangun. Fa'andir. Kita harus memberikan suatu peringatan pada diri sehingga diri ini menjadi sadar. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu wa rabbaka fakabbir, agungkanlah. Ini kalimat-kalimat filosofis yang perlu penterjemahan lebih detail, lebih praktis di dalam kehidupan. Lalu di ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Kalau tidak dikasih tahu bahwa pakaian kita kotor, kita tidak akan sadar kalau pakaian kita selama ini kotor. Biasanya apalagi kotornya itu tidak terlihat oleh kita. Harus orang lain yang menunjukkan kalau pakaian kita kotor. Wasiyabaka fatahhir. Ayat yang kelima, warujza fahjur, dan segala perbuatan yang tidak penting, segala perbuatan yang membuat kita jatuh, tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan harapan ingin memperoleh lebih banyak. Saya kasih tahu, ketika kita memberi dengan pikiran, pikiran itu sangat logik, sangat analitik. Pikiran itu tidak pernah bisa memberi tanpa pamrih. Yang bisa memberi tanpa pamrih itu adalah hati. Saya berbicara hati bukan segumpal daging di dalam dada. Tapi hati yang saya maksud adalah sesuatu yang dalam diri kita yang mewarisi sifat-sifat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kolbu itu rumahnya, kalau kolbu itu tempatnya. Karena tidak ada lagi istilah yang tepat, saya menggunakan kata hati. Tapi hati yang dimaksud bukan segumpal daging yang di dalam dada. Hati yang saya maksud adalah sesuatu dalam diri kita yang mewarisi sifat-sifat baik yang Allah tanamkan pada diri kita. Kita sepakati dulu supaya nanti kalau saya menggunakan kata hati, kita sudah sinkron dan nyambung. Wala tamnun tastaksir, janganlah kau mau memberi dengan memperoleh, dengan harapan memperoleh yang lebih banyak. Memberi kalau dengan pikiran pasti seperti itu. Karena pikiran itu kadang-kadang sering tarik-menarik dengan hati. Ketika hati ingin memberi, pikiran mulai analisis. Kalau diberikan bagaimana saya? Kalau diberikan banyak pertimbangan. Itulah pikiran. Dan yang paling banyak merecoki kehidupan kita itu adalah pikiran kita. Ketika pikiran belum sinkron dengan hati, kita tidak akan pernah menjadi diri kita. Kita tidak akan pernah menjadi individu. Lalu ayat yang ketujuh, ya, wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Sabar ini istilah yang sederhana, sering diucapkan, tetapi tidak banyak orang yang menyadarinya. Bagaimana caranya untuk sabar? Sarana untuk sabar adalah segala sesuatu yang kontradiktif dalam kehidupan kita. Tetapi kita sering menghindar dari yang kontradiktif dari kehidupan kita. Itu yang menyebabkan kita sulit untuk menjadi sabar. Sabar tidak akan tumbuh ketika kita mendapatkan yang kita ingin. Sabar akan tumbuh saat dimana kita mendapatkan situasi yang kontradiktif. Perhatikan itu. Yang kedelapan, faida
nukira finnaqur, dan apabila sangkakala sudah ditiup, kemudian fazalika yauma idin yaumun asir, maka waktu itu adalah waktu yang amat sulit. Bagi siapa? Alal kafirina ghairu yasir, terutama bagi orang-orang yang masih tertutup. Luar biasa ayat ini. Saya hanya bacakan ayat 1 sampai ayat 10 saja. Ya. Ini pernah saya bahas di kajian sebelumnya, tapi dimensi sudut pandang saya, dimensi kesadaran saya saat saya membahas surat Al-Mudaththir ini berbeda dengan hari ini. Sangat berbeda. Ada suatu lonjakan kesadaran yang berbeda, yang itu akan saya bagikan saat ini. Dan mohon direnungi karena ini sangat penting. Dan yang saya sampaikan hari ini bisa dibawa ke dalam kehidupan yang praktis untuk membuat kehidupan kita mengalami suatu revolusi menuju kepada arah yang sebenarnya yang disebut dengan pencerahan. Sekali lagi, ya, saya akan membahas ini dalam dimensi yang berbeda. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut, kum fa'angdir, bangunlah, bangkitlah, dan berilah kamu peringatan. Yang harus diperingati adalah dirimu, dan yang harus memperingati adalah dirimu juga. Yang harus diperingati adalah diri yang di dalam, yang harus memberikan peringatan juga diri yang di dalam. Wa rabbaka fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Sekarang saya akan membersihkan semua pakaian yang kotor. Segala noda yang melekat di pakaian kita harus bersih, karena Allah tidak akan pernah bisa disentuh kecuali oleh mereka-mereka yang bersih. Warujja fahjur, ya, dan perbuatan yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya, tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan harapan kamu ingin memperoleh lebih banyak. Berarti kita tidak boleh memberi dengan pikiran, kita harus memberi dengan hati. Karena yang bisa melakukan tugas itu cuma hati. Yang bisa melakukan tugas itu cuma hati. Yang menghalangi, ya, aktivitas kita untuk melakukan kebaikan semua adalah pertimbangan-pertimbangan logik yang dikirim oleh pikiran. Selama kita belum bisa melampaui pikiran, kita tidak akan pernah bisa memberi dengan tanpa pamrih. Itu sebabnya belajar, ya, tafakur, belajar meditasi dalam bahasa orang lain, intisarinya satu, melampaui tubuh, melampaui pikiran untuk masuk pada dimensi yang lebih halus yang disebut dengan dimensi hati. Hati yang saya maksud bukan segumpal daging dalam dada, tapi sesuatu yang di dalam diri kita yang mewarisi sifat-sifat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu sebabnya Allah mengatakan wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Fa idza nukira finnakur, dan apabila ditiup sangkakala. Inilah selalu saja bagi orang yang sudah tahu bagaimana cara meniup sangkakala, ayat ini menjadi sangat mudah. Kemudian fazalika yauma idin, ya, yaumun asir, maka hari itu tidaklah merupakan hari yang mudah. Bagi siapa? Alal kafirina ghairu yasir, terutama bagi orang-orang yang masih terbelenggu, yang masih tertutup. Saya akan berbicara tentang kesadaran. Karena apa? Karena tadi ada kata-kata kum fa'andir, bangunlah dan berilah kamu peringatan. Hanya orang-orang yang sadar yang akan bisa mengingatkan dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak sadar, ya, tidak akan pernah bisa mengingatkan dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak sadar, dia akan hidup, ya, tersandung-sandung tanpa tujuan. Inilah pelajaran yang berbeda yang saya berikan dengan kebanyakan yang diberikan pada umumnya. Selama ini kan kita ngaji, udah belajar Asmaul Husna, sudah dihafal, betul nggak? Asmaul Husna sudah dibikin menjadi papan, ditempel di jalan-jalan raya. Itu baru pengetahuan tentang Allah. Yang dibutuhkan kita adalah realisasi Allah.
Beda? Oke. Hanya realisasi Allah yang akan menyelesaikan semua masalah. Situlah letaknya kebahagiaan. Pertanyaan berikutnya, mengapa sulit sekali kita untuk merealisasikan Allah dalam diri kita? Baik, saya ingin katakan, di mana pengetahuan itu berada? Di mana pengetahuan itu berada? Saya ingin kasih tahu, pengetahuan tersedia sangat berlimpah. Kemanapun kita pergi pasti menemukannya. Pengetahuan tentang Allah di mana-mana ada. Kenapa? Kitab-kitab suci tersebar meluas bagi setiap tingkatan, bagi setiap penganut, bagi setiap bahasa. Quran saja tersedia dalam berbagai bahasa. Pengetahuan tentang Tuhan berlimpah di mana-mana. Setuju dengan saya? Tetapi pengetahuan tentang Tuhan ternyata tidak menolong kita. Walaupun berlimpah di mana-mana, ternyata sampai hari ini tidak menolong kita. Karena apa? Yang dibutuhkan kita bukanlah pengetahuan tentang Tuhan. Yang dibutuhkan kita adalah seseorang yang dapat membantu menemukan realisasi Tuhan dalam diri kita. Ulangi lagi, yang dibutuhkan siapa? Seseorang yang dapat membantu kita menemukan realisasi Allah di dalam diri kita. Disitulah perannya seorang guru. Makanya sama guru jangan minta pengetahuan. Sama guru jangan minta kecerdasan. Sama guru jangan minta keajaiban-keajaiban. Sama guru mintalah ilmu yang bisa membuat Tuhan terrealisasi di dalam diri kita. Makanya kalau minta sama seorang guru kecerdasan, pengetahuan, itu udah salah. Makanya kalau belajar ilmu-ilmu tentang ketuhanan sederhana, mendekat saja sama seorang guru. Setelah itu dengarkan apa yang dinasihatkan, jalankan. Jangan banyak pertanyaan. Diterimanya harus dengan hati, karena jalan menuju Tuhan cuma satu, hati. Nah, kalau kita ngaji pakai pikiran, itu yang sering membuat kita sering sulit untuk mendapatkan pelajaran.